Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa wasa wa ahata bi kulli syai'in ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi man nabi jami'il huquqil qadam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Kajian kita subuh ini berkaitan dengan bagaimana memohon petunjuk Allah. Kita dapatkan petunjuk itu misal dalam surah Al-Fatihah yang kita baca di setiap kali kita sholat. Kita temukan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kenapa? Kita yang sudah mendapat petunjuk Al-Quran, sunnah Rasul, hadis-hadis Nabi, kita sudah mengamalkan ajaran Islam, justru kita masih memohon untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena dalam hidup ini kita senantiasa membutuhkan petunjuk Allah itu. Petunjuk Allah itu ibarat aliran listrik ke lampu. Kalau aliran listrik itu berhenti, lampu itu padam. Maka kalau seseorang itu berhenti petunjuk Allah kepadanya, maka dia dalam keadaan bingung. Dia dalam keadaan tidak tahu arah. Makanya kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Konsekuensinya, ketika misalnya kita putus dengan petunjuk Allah, kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 17. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Bagi mereka yang terputus petunjuk Allah kepadanya. Itulah sebabnya kita senantiasa minta agar supaya kita ditunjuki jalan yang lurus. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Dalam hidup ini memang ada saat atau ada waktu seseorang itu tidak bisa lagi mendapat petunjuk Allah. Kenapa? Karena seperti tadi kita katakan bahwa petunjuk Allah dalam hidup ini adalah sesuatu yang kita butuhkan sepanjang hayat. Kapan kita berhenti atau kapan petunjuk Allah itu berhenti kepada kita, maka kita tidak akan tahu, dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah sebabnya dalam hidup ini ada dua jenis yang seringkali senantiasa kita gunakan sarana untuk memperoleh petunjuk Allah itu. Apa itu? Dalam ajaran Islam disebut ada yang bersifat nasihat, yang bersifat al-masmu'. Apa itu al-masmu'? Yang bisa didengar. Petunjuk yang bisa didengar. Nasihat yang bisa didengar. Orang tua kepada anaknya, itu nasihat yang bisa didengar. Guru kepada muridnya, nasihat yang bisa didengar. Mubalik, ustadz kepada jamaahnya, nasihat yang bisa didengar. Melalui itu kita bisa memperoleh nasihat atau petunjuk. Jenis petunjuk yang kedua atau nasihat yang kedua adalah al-masyhur, yang bisa disaksikan. Bukan didengar, tetapi dia disaksikan. Sebenarnya dalam perjalanan hidup kita, itu semua adalah nasihat. Perjalanan kita ini adalah nasihat. Yang masyhur itu, yang dapat disaksikan, contoh. Ketika Kabil membunuh saudaranya Habil. Pada saat dia bingung, bagaimana caranya ini? Orang yang sudah mati, mau diapakan? Lalu dia melihat burung mengais-ngais tanah. Lalu Kabil dapat petunjuk, pelajaran. Oh, ternyata dengan menggali tanah,
orang yang meninggal itu bisa dimasukkan, dikuburkan. Maka Kabil dalam hal ini mendapat pelajaran dari burung yang mengais-ngais tanah. Apa yang dia saksikan. Sunnun al-Misri. Sunnun itu salah seorang yang menempuh jalan kesucian. Karena dia hidup di Mesir, makanya dia disebut dengan al-Misri. Sunnun si orang Mesir. Dalam hidupnya, orang tidak percaya bahwa dia seorang waliullah. Bahkan mengiranya orang yang tidak beres ingatannya. Dia kurang waras. Tetapi nanti dia meninggal baru orang sadar. Ternyata Sunnun itu adalah wali Allah. Kenapa? Dalam hidupnya, suatu ketika dia berjalan di Sungai Nil. Dia melihat seekor katak itu melompat. Dan anehnya di punggung katak itu ada seekor kalajengking. Sunnun menyaksikan itu. Dia menjadikan alam ini sebagai pelajaran, sebagai nasihat. Apa yang Allah ingin pesankan dengan adanya dua makhluk ini. Dia ikuti dengan perahu itu. Tiba di seberang, lalu ternyata katak itu melompat. Masih tetap kalajengking itu ada di punggungnya. Tapi betapa kagetnya Sunnun menyaksikan seorang pemuda tidur di bawah sebuah pohon. Lelap sekali. Dan di sisinya ada ada ular yang hendak mematok dia. Tapi kenapa katak dan kalajengking itu segera menjepit ular itu. Mati ular itu. Apa kata Sunnun? Subhanallah, maha suci Allah. Dalam keadaan tidur saja dia masih menjaga kita. Kita tidur lelap. Pemuda yang tidur itu bukan seorang waliullah. Dia manusia biasa. Tetapi Allah memberikan pelajaran dengan cara seperti tadi. Sunnun menyaksikan itu, betapa seringnya Allah kita lupakan. Kita dijaga dalam keadaan tidur sekalipun Allah menjaga kita. Termasuk pemuda itu tadi. Jadi Sunnun memperoleh nasihat, pelajaran bukan dari apa yang dia dengar, tapi dari apa yang dia saksikan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya Sunnun itu kenapa saya sebutkan bahwa nanti dia meninggal baru dia diketahui oleh bahwa dia adalah waliullah. Itu dalam sejarah disebutkan Sunnun itu waktu mau dimakamkan. Karena dulu belum ada ambulans yang mengangkut orang dari rumah ke pemakaman. Itu masih dipikul dengan keranda. Dalam riwayat disebutkan bahwa semua yang memikul keranda jenazah Sunnun itu tidak ada yang kena sinar matahari. Burung yang ada di Mesir itu merapatkan sayapnya lalu terbang di atas orang yang mengantar jenazah Sunnun. Tidak ada yang kena sinar matahari sampai ke pemakaman. Barulah orang sadar ternyata Sunnun adalah seorang waliullah. Ya. Bahkan ada di antara para penggiat tasawuf mengatakan bahwa waktu Sunnun meninggal di jidatnya itu tertulis waliullah, kekasih Allah. Ya. Jadi Sunnun itu adalah orang yang senantiasa mendapat pelajaran itu dari apa yang ia saksikan, bukan dari apa yang dia dengar. Suatu ketika dia juga masih di Sungai Nil itu bersama murid-muridnya, anak pesantren gitu. Ya sama-sama. Ya, di Sungai Nil. Bersamaan dengan itu juga di perahu yang lain ada sekelompok pemuda. Kalau di sini tadi Sunnun beserta santrinya itu senantiasa berbahagia dengan banyak memuji Allah. Sementara di perahu yang lain ada juga yang rekreasi anak-anak muda dengan alat-alat musik. Mereka sangat ribut, ya bahkan berteriak-berteriak. Ya, lalu murid Sunnun bilang, Ustaz, doakan semoga perahu itu yang ditumpangi oleh anak-anak muda itu yang tidak tahu adat itu tenggelam. Lalu Sunnun berdoa. Apa doa Sunnun? Ya Allah, beri kebahagiaan kepada mereka nanti di akhirat sama dengan kebahagiaan apa yang dia rasakan hari ini. Kaget muridnya. Ustaz, kenapa doanya begitu? Kita kan seharusnya dia tenggelam. Apa kata Sunnun? Kalau kamu berdoa seperti tadi, kamu ingin dia tenggelam, itu hanya hatimu yang puas karena dendam. Tapi kalau doamu seperti tadi, beri dia kebahagiaan di akhirat sama dengan kebahagiaan yang dia rasakan hari ini, itu semua akan mendapat menjadi senang. Tenang.
Ini yang dalam ajaran agama kita menyebut membalas keburukan dengan kebajikan. Muhammad SAW ketika berdakwah di Ethiopia, dia dilempari batu, kena jidatnya. Batu itu sebenarnya berpotensi menjadi bara dendam di hati Muhammad SAW. Tapi apa doa Muhammad? Ya Allah, ampuni umatku, mereka belum mengetahui. Sudah kena batu, dia memohon supaya ampuni, beri petunjuk kepada umatku, karena sebenarnya dia tidak mengetahui. Seperti itu tradisi orang-orang baik Nabi Allah maupun kepada orang-orang saleh sepanjang sejarah. Dalam kaitannya dengan seperti apa dia mendoakan dan memohon untuk bagaimana dia membalas, apakah itu kebaikan, begitu juga keburukan senantiasa dibalas dengan kebaikan juga. Jemaah sekalian, nanti pada kajian kita yang lain saya akan bahas tentang bagaimana implementasi ihsan dalam kehidupan keseharian. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan yang cocok kecuali untuk suatu kebaikan kecuali kebaikan juga. Anehnya ayat itu diapit oleh dua ayat yang sama. 59 fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, 60 hal jazaul ihsan illal ihsan. 61 fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Ya masuk dimuliakan Allah. Jadi mereka yang terputus petunjuk Allah kepadanya, Al-Quran menginformasikan wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Itulah sebabnya kenapa kita selalu meminta itu, ihdinas siratal mustaqim. Sebab ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, karena kita selalu ingin agar supaya petunjuk Allah itu senantiasa mengalir kepada kita, sama dengan listrik, supaya menyala terus. Kalau lampu itu menyala terus, dia terang, dia mendapat petunjuk. Tetapi kalau orang tidak bisa lagi menerima petunjuk Allah, apakah itu dalam bentuk masmu, al-masmu yang didengar, atau al-masyhud yang disaksikan, maka Allah menyebutnya dalam surah Al-Baqarah, sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Sama saja kamu beri dia peringatan atau tidak kamu beri dia peringatan, mereka tetap tidak percaya. Karena mereka tidak lagi mendapat petunjuk dari Allah. Allah menginformasikan. Jemaah subuh dimuliakan Allah. Itulah sebabnya kita selalu meminta agar supaya petunjuk Allah itu senantiasa diberikan kepada kita. Kita peroleh. Seperti di surah Maryam ayat 76. Ya, Allah mengingatkan, wa yasidullahu alladzina ihtadaw huda. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang dengan mendapat petunjuk lagi. Jadi ketika dia mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk itu. Itulah sebabnya kita selalu minta, ya. Dalam sholat malah kita selalu ulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim. Setiap kali kita minta itu. Nanti kita lihat seperti apa sebenarnya makna siratal mustaqim itu. Jadi surah Maryam menginformasikan Allah jadi memberikan petunjuk kepada orang-orang. Setelah dia mendapat petunjuk, lalu Allah tambah petunjuk itu lagi. Jadi nanti memang ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu sebenarnya kita mengatakan, ya Allah berikan petunjuk kepadaku dan tambah petunjuk itu dalam hidup. Nah, seperti juga dalam surah Muhammad ayat 17, wallazina ihtadau sadahum hudan wa atahum taqwahum. Jadi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, Allah menambah petunjuk itu dan mereka senantiasa bertakwa. Ya. Jadi senantiasa Allah menambah petunjuk itu. Sekali lagi karena kita senantiasa memohon petunjuk itu, maka Allah menambah petunjuk itu. Yang maksud dimuliakan Allah. Seperti apa kita dan apa yang kita maksud ini? Siratal mustaqim. Ya. Apa itu? Jangan sampai kita terjebak pada sirat itu
titian rambut dibelah 7, bukan itu. Yang kita maksud adalah siratal mustaqim dimaknakan adalah petunjuk jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Yasin 60 61. Jadi kenapa kita minta petunjuk jalan yang lurus? Atau apa makna siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim itu adalah jalan menuju Allah, jalan yang lurus, bukan memenuhi ajakan setan. Coba kita perhatikan di surah Yasin 60 61. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah kata Allah telah kami peringatkan kepadamu wahai anak cucu Adam, jangan kamu menyembah kepada syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ketika orang, bahkan nanti kita lihat ada yang menjadikan ini wirid dalam satu kelompok tasawuf tertentu, itu di ayat-ayat di surah Yasin ini ada ayat tertentu, misal di ayat 27 itu dia jadikan wirid. Setiap kali dia habis sholat dia baca surah Yasin ayat 27 itu 27 kali sesuai dengan nomor surahnya, judul surahnya. Maka seperti ini juga banyak yang menjadikan ini wirid. Ya, kenapa? Karena di 60 dan 61, di 61 Allah tegaskan, wa ani buduni haza siratan mustaqim, dan beribadalah kamu kepadaku, inilah jalan yang lurus. Tuh. Jadi jalan yang lurus. Maka dia dijadikan wirid ini dalam kehidupan. Misal, karena kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Bapak Ibu sekalian, kita maaf, ya. Kita semua, kita dengan keluarga punya yang halal. Di depan atau dalam pergaulan Allah memperlihatkan dan membuktikan bahwa kamu silahkan memilih. Karena di dalam kehidupan boleh jadi kita diperhadapkan mana yang kamu senangi, yang halal atau yang tidak halal di luar. Maka senantiasa kita memohon petunjuk kepada Allah supaya dijauhkan dari godaan setan. Halal dalam hal rezeki, halal tidak halal. Ini tidak halal, tetapi justru akan menyengsarakan orang lain, mengambil hak orang lain. Kita diberi pilihan. Maka dari setiap yang kita saksikan itu adalah pelajaran, nasihat. Tadi malam saya lihat Cilacap itu satu dusun itu tenggelam oleh longsor. Jadi apa yang diperlihatkan oleh alam itu pelajaran. Sama juga dalam kondisi ekonomi kita. Kita pernah mengalami krisis. Itu jadi pelajaran, nasihat. Karena setiap yang kita lewati, setiap yang kita alami, itu Allah memberikan nasihat, pelajaran kepada kita. Maka apakah kita mau mengambil pelajaran itu? Apakah dia masuk kategori yang kita dengar, al-masmu', atau yang kita saksikan? Dan yang terbanyak itu adalah yang kita saksikan. Itulah sebabnya Allah seperti Sunnun al-Misri mengambil pelajaran dari alam apa yang disaksikan oleh Sunnun al-Misri. Semua bisa menjadi pelajaran. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Jadi siratal mustaqim itu adalah kita meminta supaya kita dilindungi dari bujuk rayu setan. Kita kembali kepada jalan yang lurus. Bukan hanya itu. Jadi makna siratal mustaqim itu. Ini yang pertama. Yang kedua, makna siratal mustaqim itu seperti apa yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Takwir 26, fa'aina tashabun, kepada kita semua itu diperhadapkan. Hendak kemana kamu pergi? Karena kita dalam hidup terkadang seperti orang bingung, diperhadapkan dengan jalan yang menyimpang, berbeda. Ya. Fa'aina tashabun, hendak kemana kamu pergi? Prof, kalau dalam kajian-kajian selalu ini disebut sekretaris, itu biasa disebut dalam kajian, ya biasa orang yang mengkaji ilmu pengetahuan itu seringkali diperhadapkan dengan fa'aina tashabun, hendak kemana kamu pergi, seperti orang bingung, ya, dalam kaitan dengan
Dulu misalnya para pemikir-pemikir selalu diperhadapkan dengan itu. Hendak kemana kamu pergi? Ya. Maka dalam kaitan itu Ibrahim menjawab, wa qala inni sahibun ila rabbi sayahdin. Kata Ibrahim, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku, dia memberi petunjuk kepada aku. Jadi Ibrahim menegaskan bahwa siratal mustaqim itu yang kita maknakan tadi adalah kembali kepada petunjuk Allah. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim. Sama juga dengan yang dilakukan oleh beberapa Nabi Isa alaihi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan memaknai siratal mustaqim, atau kita lihat ini tadi. Nih, memaknai siratal mustaqim. Jadi makna pertama adalah ketika kita mau terbebas atau terhindar dari bujuk rayu atau tidak mengikuti jalan setan, kita mau mengikuti apa yang diberi petunjuk oleh Allah kepada kita, yakni siratal mustaqim. Maka yang kedua maknanya seperti apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya. Selanjutnya, siratal mustaqim itu juga itu bisa dimaknakan Islam. Karena Al-Quran mengatakan surah Ali Imran ayat 19 dan 101, inna dina indallahil Islam. Jadi siratal mustaqim itu adalah Islam. Ya. Dia juga dimaknakan bahwa seperti apa yang ada dalam surah Ali Imran 101. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang senantiasa mengikuti jalan Allah, ya, mengikuti Allah, maka dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu makna siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim juga itu maknanya adalah Al-Quran. Surah Al-Baqarah menyebut salikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang takwa. Jadi itu makna siratal mustaqim yang senantiasa kita minta. Jadi kesimpulannya adalah siratal mustaqim atau kita memohon ihdinas siratal mustaqim itu dikarenakan kita mengikuti tradisi para nabi dan rasul. Petunjuk Allah senantiasa diberikan dan itu dilanjutkan oleh para nabi dan rasul memohon petunjuk itu agar supaya senantiasa menerangi dalam hidupnya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, sholat misalnya, senantiasa kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, yakni kita tidak mengikuti bujuk rayu setan, kita tetap berada di jalan Allah. Yang kedua, kita melakukan apa seperti yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga, kita maknakan bahwa siratal mustaqim itu adalah kita mengikuti Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan kita senantiasa mengatakan ini diperkuat oleh surah Ali Imran juga di ayat 101. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Siapa yang berada atau mengikuti Allah, maka baginya adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan yang terakhir, siratal mustaqim itu juga adalah mengikuti Al-Quran. Salikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya dalam kaitannya dengan ini, kaitannya dengan kajian kita sebelumnya, saya katakan kan Ibrahim bin Adham, seorang pejalan spiritual itu, ketika dia menjadi orang dekat kepada Allah, semua doanya terijabah. Tapi suatu ketika dia tidak dapat atau tidak terpenuhi doanya. Yang saya katakan waktu dia melakukan ibadah haji di Mekah, dia beli kurma, dan di kurma itu yang dia beli ada di timbangan itu sebiji kurma yang dia makan, yang belum masuk kategori yang sudah dia beli. Waktu dia sholat di bawah Kubah, Masjid Aqsa sekarang, itu di bawah situ sholat, itu dia dengar suara. Inilah Ibrahim bin Adham yang senantiasa terijabah doanya. Hari ini doanya tidak terkabul karena dia memakan sebiji kurma yang tidak halal baginya. Dengan itu dia kembali ke pedagang kurma itu. Ternyata pedagang kurma itu sudah meninggal.
Anaknya yang jaga itu tokonya. Saya minta maaf, tolong katanya halalkan. Saya pernah makan 1 biji kurma Bapak dan itu justru belum saya beli, tolong halalkan. Lalu bilang, penjual itu mengatakan, saya tidak masalah. Saya itu bisa menghalalkan. Tetapi ketahui, saya ini bersaudara 13. Maka dia temui semua 13 saudaranya. Temui, minta kehalalannya, 1 biji kurma yang dia makan. Ya, minta kehalalannya karena dia sudah makan itu. Itulah sebabnya dia katakan waktu dia ditanya di pasar, Ibrahim bin Adham, kami tahu bahwa kamu termasuk orang yang terijabah doamu. Bagaimana mungkin kami ini juga supaya terijabah? Apa kata dia? Bagaimana mungkin Allah mengijabah doamu? Karena kamu berdoa dalam keadaan hati yang sudah mati. Satu di antaranya karena hati yang sudah mati itu disebabkan oleh 10 hal. Satu di antaranya adalah kata Ibrahim, kamu baca Al-Quran tapi kamu tidak mengamalkannya. Satu di antaranya, salikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kamu baca Quran tapi kamu tidak mengamalkannya. Itu di antara menyebabkan doa kita tidak terijabah. Saya kira demikian jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan insyaallah ihdinas siratal mustaqim yang menjadi kajian kita subuh ini termasuk hal yang senantiasa kita minta sama dengan berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kenapa? Karena kita senantiasa sama dengan tadi saya katakan banyak pelajaran yang Allah berikan bukan hanya terhadap apa yang kita dengar, tetapi dari apa yang kita saksikan. Maka senantiasa jadikan itu sebagai pelajaran agar supaya itu bisa mengingatkan kita seperti apa senantiasa kita memohon petunjuk kepada Allah. Ya, karena setiap hari kan persoalan masing-masing berbeda, bukan seperti itu yang kita jalani lagi, ya. Setiap hari, maka kita minta supaya diberikan petunjuk oleh Allah, supaya petunjuk Allah itu senantiasa mengalir sama dengan aliran listrik. Kalau aliran listrik sama dengan sekarang, lampu menyala, ya kita punya alat slide LCD itu menyala, kita semua bisa memperoleh petunjuk. Kenapa? Karena petunjuk Allah itu mengalir. Ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, senantiasa kita minta petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah semua kita jamaah subuh yang dimuliakan Allah di Masjid Baitul Mukminin ini kita termasuk orang yang senantiasa memohon itu. Dan alhamdulillah ya, selalu kita laksanakan dalam berjamaah bersama-sama. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian kajian kita hari ini ihdinas siratal mustaqim dengan rangkaian beberapa ayat yang mendukung tentang bagaimana siratal mustaqim itu. Insyaallah pekan depan atau ya Jumat depan itu ya masih saya di bukan Jumat depan. Jumat kedua. Karena di Jumat nanti ini saya di Tonasapa. Nanti di tanggal 5 subuh kayaknya saya pending, saya punya penerbangan. Saya berangkat sesudah Jumat. Karena kajian subuh lalu Jumat di baik, saya kira ini jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan insyaallah semua kita senantiasa selalu memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita semua berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita semua senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan untuk tetap berada di jalan-Mu. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ya Allah ya Tuhan kami, beri kami kekuatan untuk senantiasa menghindari hal-hal yang tidak kamu ridai. Mudah-mudahan insya Allah dengan itu kami memperoleh petunjuk dari ya Allah ya Tuhan kami, beri kami kemauan untuk saling memaafkan. Mudah-mudahan dengan memaafkan sesama kami memperoleh petunjuk dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ki Prof.